Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis, malam Jum'ah 16 dari bulan Mei 2024, bertepatan dengan malam ke-8 dari Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Aqidah dan Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirat kelak. Maka di bab yang kita masuki sekarang, bab yang ketiga, di mana pembahasan di sini membicarakan tentang Allah Jalla wa'ala akan menampakkan dirinya dan dilihat oleh kaum muslimin di arasatil qiyamah dalam keadaan tertawa. Dan telah kita lewati pendalilannya dengan hadis-hadis yang telah lalu. Maka telah kita lewati hadis dari Jabir ibni Abdullah, kemudian masuk kepada hadis Abi Musa al-Asy'ari, dan juga pada kesempatan sekarang ini kita masuk kepada hadis Abi Hurairah. Maka berkata penulis, qala Ibnu Abi Asim rahimahullah, haddatsana Abdul Warits Ibnu Abdis Samad Ibni Abdul Warits, haddatsana Abi, haddatsana Farqad Abu Nasr, qala sami'tu Uqbata ibna Abil Hasna an Abi Hurairata anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamati jama'allahu al-awwalin wal akhirin fayaji'u Allahu tabaraka wa ta'ala wal mu'minuna ala qaumin fayaqifu alaihim fayaqulu hal ta'rifuna rabbakum fayaquluna in arrafna nafsahu arrafnahu wa yaruddu alaihi thalathan wa yurudduna alaihi thalathan in arrafna nafsahu arrafnahu fayatajalla lahum yadhaku. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, datang dari sahabat yang lain, yakni dari Abi Hurairah. Maka hadis ini adalah hadis yang keempat di dalam bab ini yang menunjukkan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah, bukan di surga, melihat Allah dalam keadaan Allah itu tertawa. Adapun mutabaqah litarjimah zahirah fil lafadz fayatajalla lahum yadhaku. Maka mutabaqah untuk bab dari lafaz hadis jelas. Fayatajalla lahum yadhaku. Bahwa Allah Jalla wa'ala yatajalla, menampakkan dirinya bagi kaum muslimin dalam keadaan yadhaku, dalam keadaan tertawa. Adapun penukilan muallif rahimahullah au hafizahullah kepada Ibnu Abi Asim rahimahullah, maka Ibnu Abi Asim adalah Abu Bakar Ahmad bin Amr Asy-Syaibani, al-ma'ruf dengan Ibnu Abi Asim. Maka dia namanya Ahmad ibnu Amr, namun ma'ruf dengan nama Ibnu Abi Asim. Dan dia imam hafidh muhaddis dari ulama sunnah wal jamaah wa ahlil hadis, dilahirkan tahun 206 Hijriah dan meninggal 287 Hijriah. Maka meriwayatkan hadis dari para ulama, dari guru-gurunya adalah Imam Al-Bukhari dan juga
Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dan juga Hisham ibnu Ammar, dan juga Abu Hatim Ar-Razi, dan juga Duhaim. Maka ini semuanya dari guru-guru Ibnu Abi Asim. Maka Ibnu Abi Asim adalah dari ulama yang hidup di bawah sedikit dari Imam Al-Bukhari, seperti di Tabaqah yang ke-12. Dan adapun murid-muridnya banyak sekali. Maka di antaranya adalah Abu Bakar Al-Qabbab yang meriwayatkan dari kitab As-Sunnah. Dan juga anak putrinya Ummu Dhahhak, Atikah. Dan juga Ahmad ibnu Bundar dan Muhammad ibnu Ahmad Al-Kisai dan Abu Syekh dan yang lainnya. Dan adapun dari karya tulis imam ini, maka dia mempunyai kitab Al-Musnad Al-Kabir. Sekitar 50.000 hadis ditulis padanya. Dan juga Al-Ahad wal Mathani. Dan juga kitab As-Sunnah. Dan ini yang paling masyhur. Kitab As-Sunnah yang banyak dipelajari di ma'had-ma'had ahli sunnah. Dan Syekh Al-Albani pun mempunyai tahqiq atas kitab As-Sunnah ini. Kemudian meriwayatkan Ibnu Abi Asim dari gurunya Abdul Warith Ibnu Abdis Samad Ibnu Abdul Warith. Maka dia adalah Abu Ubaidah Al-Basri. Dan dia hidup di Tabaqah Hadi Asyar. Maka dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Karena Ibnu Abi Asim sepantaran dengan muridnya Imam Al-Bukhari. Seperti Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan kedudukan Abdul Warith, dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Seperti disebutkan oleh Abu Hatim Basri Thiqah. Bahwa Abdul Warith adalah Basri dari Basrah. Dan dia kata Abu Hatim saduq. Dan berkata An-Nasai la ba'sa bihi. Dan berkata Maslamah Ibnul Qasim Basri la ba'sa bihi. Maka dari ucapan para ulama kita mengetahui kedudukan Abdul Warith, dia adalah rawi yang pas-pasan, rawi yang saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya, maka bapaknya adalah Abdul Samad Ibni Abdul Warith Abu Sahal Al-Basri. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-9. Wa Tabaqah At-Tasi'ah kama qala Ali ibn al-Madini. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-9 seperti Tabaqah Imam Asy-Syafi'i dan juga Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad dan juga Abdurrahman Ibnu Mahdi dan Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Maka dia rawi yang thiqah. Maka kalau tadi anaknya saduq dan sekarang bapaknya thiqah. Berkata Ali ibn al-Madini, Abdul Samad thabtun fi Syu'bah. Maka dia rawi yang kuat dari periwayatannya kepada Syu'bah Ibnul Hajjaj. Dan berkata Ibnu Sa'ad, wa kana thiqah insyaallah. Kemudian meriwayatkan dari Farqad Abu Nasr. Maka Farqad, dia adalah Ibnul Hajjaj Al-Qurashi Al-Basri. Maka semua rawi-rawinya di sini, sampai di sini, dari Basrah. Maka Abu Nasr Farqad, di sini dia adalah rawi yang disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ibnu Hibban yukhti. Dia mempunyai kesalahan. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi syekh. Dan berkata Adz-Dzahabi Farqad hadatsa anhu thalathah wa ma alimtu fihi qadahan. Dan aku tidak pernah mengetahui ada yang menjarahnya. Kemudian meriwayatkan dari Uqbah Ibni Abil Hasna. Dan di sini Uqbah Ibnu Abil Hasna Al-Yamami berkata Imam Az-Zahabi majhul, maka dia unknown, tidak diketahui.
Maka dia adalah rawi yang majhul, penyakit dari hadis ini. Berkata Ibnul Madini, Uqbah majhul. Dan berkata Abu Hatim, Farqad Ibnul Hajjaj, yarwi anhu, wa huwa majhul, ay Uqbah hada majhul. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini disebutkan di matan sahih li ghairi. Maknanya apa? Sahih bi majmu' turukihi. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah. Maka tadi dinukilkan oleh penulis di kitab As-Sunnah. Dari jalan yang telah kita sebutkan, maka sanadnya dhaif karena Uqbah ibnu Farqad. Namun, lafaz ini telah banyak dari jalan-jalan yang lain seperti hadis yang telah lalu Abu Musa al-Asy'ari sebelum hadis ini. Dan juga hadis Jabir. Dan di sini pun lafadznya sama dan kita belum menterjemahkan, maka terjemahannya pun tidak butuh kepada penjelasan yang panjang. Karena hadis ini telah terulang, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati jama'allahu al-awwalin wal akhirin." Maka jika di hari kiamat Allah akan membangkitkan seluruh manusia. Mulai dari awal penciptaan Adam sampai kepada next generation dari akhir manusia yang hidup di hari kiamat di zaman doomsday and the end of the world. Fayaji'ullahu tabaraka wa ta'ala. Maka setelah manusia itu dikumpulkan semua dan dohirnya juga setelah mereka semuanya mengikuti tawagid, yang menyembah berhala mengikuti berhalanya, yang menyembah Uzair dan menyembah Jesus Christ akan mengikuti dari sesembahan-sembahannya. Fayaji'ullahu tabaraka wa ta'ala, maka datanglah Allah Jalla wa ala. Dan di sini menjadi pendalilan tentang sifat ja'a ataupun ata untuk Allah seperti telah kita bahas di pembahasan yang telah lalu. Maka di sini Allah yang datang kepada mereka. Wal mu'minuna ala qaumin, dan makna qaumin adalah tempat yang tinggi. Maka kaum mukminun menunggu. Dan dikatakan, hal ta'rifuna rabbakum? Apakah kalian mengetahui Rabb kalian sehingga kalian tidak mengikuti sesembahan-sembahan yang kalian sembah? Seperti manusia semuanya keluar dari mahsyar mengikuti rob-rob mereka. Fayaquluna, maka mereka kaum muslimun mengatakan, in arafna nafsahu arafnahu. Tentu, kami mempunyai rob. Jika dia memperkenalkan dirinya kepada kami, maka kami akan mengetahuinya dengan kesepakatan yang telah Allah buat. Seperti di antaranya, Allah menampakkan wajahnya dalam keadaan tertawa. Itu di antaranya. Dan yang kedua, Allah menampakkan saknya. Maka ini dari tanda-tandanya. Wa yurdu alaihim salasan. Wa yurduna alaihi salasan. Maka Allah mengulang lagi. Hal ta'rifuna rabbakum? Maka dijawab sama. In arafna nafsahu arafnahu. Jika dia memperkenalkan diri kepada kami, maka kami akan mengenalnya. Kemudian dikatakan, fayatajalla lahum yadhaku. Maka akhirnya Allah memperkenalkan diri dengan menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Maka di sini fayatajalla telah kita lewati, makna yatajalla adalah yadhar, menampakkan diri dari yang tadinya kesat mata menjadi terlihat. Maka ini dinamakan yatajalla. Maka inilah dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah, yang mana dia sanadnya dhaif namun bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih li ghairih bahkan. Kemudian kita tutup pelajaran dari bab yang ketiga ini dengan hadis yang agak sedikit panjang dan dia telah terulang. Hadis dari Jabir ibni Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tinggal pertanyaannya di sini, kenapa hadis Jabir ibn Abdullah
diakhirkan di sini padahal dikeluarkan oleh Imam Muslim? Kita jawab dikarenakan penulis melihat kepada matan. Di sini matannya adalah mauquf dari ucapan Jabir, bukan ucapan Nabi. Namun nanti akan kita bahas dia mauquf tetapi mempunyai hukum rafa. Maka kesimpulannya hadis ini telah terdahulu di bab yang pertama. Lalu jika ditanya kenapa penulis mengulang-ulang hadis? Maka kita jawab, permasalahan pengulangan hadis di dalam kitab bukan suatu keaiban. Bahkan dia adalah menunjukkan kefakihan dari penulis. Maka dia memahami dari hadis, dari awal sampai akhir, dari segi makna. Sehingga kadang-kadang memasukkan di bab yang pertama, kadang-kadang memasukkan di bab yang ketiga, kadang-kadang memasukkan di bab yang kelima. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh Al-Bukhari. Maka jika dipelajari Sahih Al-Bukhari, hadis yang tidak terulang hanya sekedar 4.000. Lalu disebutkan jumlah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari ada sampai 7.000-an. Itu dengan tikror, dengan pengulangan. Maka hadis di Sahih Al-Bukhari banyak terulang. Terutama hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena hadis ini disebutkan oleh para ulama seperti di Syarah Arba'in Nawawi, dia adalah hadis yang umdah. Kembali semua ibadah kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka masuk kepada berbagai bab. Bab salat masuk kepada niat. Kalau tidak ada niat tidak diterima. Bab zakah, bab puasa, harus apalagi puasa tabitu niyah. Seperti di hadis yang telah lalu hadis Ibnu Umar dan hadis Hafsah, man lam yubayyiti niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Maka ini contoh bagaimana hadis innamal a'malu binniyat diulang oleh Imam Al-Bukhari di berbagai kitab, di kitab wudu, di kitab shalah, di kitab zakah dan di kitab puasa dan yang lainnya. Dan begitu pun di sini hadis Muslim dari Jabir yang mauquf ini telah terulang. Disebutkan oleh penulis di bab yang pertama. Apa gorodnya? Apa tujuannya? Di bab yang pertama menunjukkan bahwa Allah itu dilihat di arasatil qiyamah. Dan di sini kisahnya menyatakan tentang bagaimana kejadian di arasatil qiyamah. Dan bagaimana Allah menampakkan dirinya. Dan di sini dimasukkan kepada bab yang ketiga. Kenapa? Karena di lafadznya ada juga lafadz Allah menampakkan dirinya yadhaku dalam keadaan tertawa. Maka dimasukkan di bab yang ketiga karena lafadz ini. Kalau tadi kenapa dikeluarkan oleh Imam Muslim padahal kok disimpan di akhir dari kitab atau dari bab ini? Karena dia adalah hadis yang mauquf. Itu saja. Maka sekarang kita masuk kepada pembacaan dan langsung kita artikan karena sudah terulang. Dan sanadnya sudah terulang, tidak usah kita membahas lagi. Qala Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi Al-Kushairi haddatsani Ubaidullah Ibnu Sa'id wa Ishaq Ibnu Mansur kilahuma an Rauh. Qala Ubaidullah haddatsana Rauh Ibnu Ubadah Al-Qaisi. Haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu. Lihat ini ujungnya berujung kepada Jabir, seorang sahabi. Yus'alu anil wurud, dan telah kita lewati ikhtilaf para ulama tentang al-wurud seperti di hadis yang lalu. Maka yang rajih apa itu al-wurud? Al-wurud adalah melewati dari as-sirat. Maka telah kita lewati tafsir tentang permasalahan ini, tentang permasalahan al-wurud. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih al-wurud adalah melewati dari as-sirat. Dan telah datang tafsir, dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Masih ingat asar siapa? Asar Abdullah ibnu Mas'ud.
Di dalam ucapan Allah, wa imminkum illa wariduha. Maka ini menjelaskan makna al-wurud. Maka ayat Allah, wa imminkum illa wariduha, maka tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Apa itu as-sirat? Maka ditafsirkan oleh Imam Ibnu Mas'ud makna ayat, wa imminkum illa wariduha qala as-sirat ala jahannam. Maka dia itu adalah as-sirat, pasti semua orang akan melewatinya. Dan tafsir dari Ibnu Mas'ud ini telah kita lewati, sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Maka tidak usah untuk mengulang lagi. Maka begitupun di dalam lafaz Imam Muslim yang kita baca sekarang. Ditanya Jabir ibni Abdullah anil wurud. Nah, makna wurud tadi, wa imminkum illa wariduha, maknanya melewati as-sirat. Maka berkata Jabir, naji'u nahnu yaumal qiyamah an kada wa kada ungdur ayudalika fawqan nas qala fatud'a al-umamu bi awthanihim wa makana ta'budu al-awwal fal awwal. Maka disebutkan di saat manusia dikumpulkan, di saat Jabir ditanya tentang al-wurud, maknanya adalah hadis tentang as-sirat, maka dijawab kaum muslimin dan semua manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Kemudian disebutkan barang siapa yang menyembah dari berhala-berhala selain Allah, maka dia akan pergi mengikuti berhalanya, mengikuti kepada api neraka. Maka kesimpulannya bahwa al-mahsyar sudah mulai tidak begitu penuh. Karena banyak dari orang-orang musyrik dan kafir yang mengikuti peribadatan kepada iblis, peribadatan kepada syaitan, peribadatan kepada selain Allah. Maka yang tersisa hanya kaum muslimin. Tsumma ya'tina rabbuna ba'da dzalika. Kemudian datanglah Rabb kami setelah itu. Fayaqulu man tangtadirun. Maka dia berkata, menunggu siapa kalian ini? Fayaqulun nang dzuru rabbana. Kami menunggu Rabbana. Di sini juga faidah yang kita lewati, bahwa kalimat nadhara dari segi lugatul arabiyah, makna asalnya adalah menunggu. Seperti di sini, liman tangtadiru nangduru Rabbana. Kami menunggu dari Rabb kami. Maka kalimat nadhara yang duru asalnya adalah menunggu. Namun jika nadhara dimasukkan kepada kalimat ila, misalnya nadhartu ilal jabal, maknanya adalah melihat dengan kedua mata, bukan menunggu. Maka oleh sebab itu, ini bantahan juga kepada orang-orang ahlul bid'ah dari wrong path, yang salah jalan. Maka mereka mentakwilkan ucapan Allah, wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, bahwa wajah-wajah mereka sumringah, bahagia di saat mereka melihat kepada wajah Allah. Bagi mereka tidak diartikan melihat kepada wajah Allah, tetapi apa? Di saat mereka menunggu Allah. Seperti hadis di sini, liman tangtadiru, untuk siapa kalian menunggu? Maka kalimat nadhara maknanya asalnya menunggu. Maka mereka salah kaprah kelompok ahlul bid'ah di saat mentakwilkan ayat ila rabbiha nadhiratun, maka nadhara di sini ada ilahnya. Ila rabbiha nadhiratun. Maka bisa maknanya nadhiratun ila rabbiha. Maka nadhara ditambah dengan ila bermakna melihat, bukan menunggu. Adapun di dalam lafaz ini, fayaquluna nangzuru rabbana, maknanya bukan melihat. Karena tidak ada ila, tetapi kami menunggu Rabb kami. Maka akhirnya Allah Jalla wa'ala mengakui dirinya. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna hatta nangdura ilaika. Maka di saat Allah mengatakan, memperkenalkan diri, aku Rabb kalian. Maka dikatakan oleh kaum muslimin, hatta nangdura ilaika. Maka bolehkah kami melihat kamu yang mengaku Rabb? Fayatajalla lahum yadhaku. Maka Allah menampakkan dirinya dan tertawa. Maka ini sifat tertawa untuk Allah, sifat fi'liyah telah kita bahas.
Qala fayantaliqu bihim, maka selesai dari wajah pendalilan, dan ini wajah pendalilannya, bahwa Allah menampakkan diri di arasatil kiamah, bukan di surga, dalam keadaan tertawa. Maka fayantaliqu bihim fayattabi'unahu. Maka kemudian semua kaum muslimin mengikuti Allah, seperti semua sesembahan-sembahan selain Allah akan membawa dari pengikut-pengikutnya ke api neraka. Namun di sini Allah akan membawa mereka ke Sirat agar mereka menyeberangi as-Sirat. Dan setelah mereka menyeberangi as-Sirat, yang masuk surga, yang masuk api neraka, maka nanti Allah akan bertemu dengan penduduk ahlu surga jika penduduk ahlu surga telah masuk semuanya. Maksudnya yang menghuni api neraka telah dikeluarkan dan bertemu semuanya di surga, barulah Allah akan menampakkan dirinya. Wa yu'ta kullu insanin minhum munafiq au mu'min nuron. Maka di hadis Jabir disebutkan diberikan orang-orang mukmin dan orang munafik dari cahaya. Untuk apa? Untuk melihat. Karena apa? Di dalam hadis yang telah kita lalui juga, bahwa di mahsyar itu dalam keadaan dijadikan oleh Allah, terutama di saat menyeberangi as-Sirat, gelap gulita. Tidak ada yang namanya cahaya. Maka tidak ada listrik dari PLN tentunya, dan tidak ada matahari, dan tidak ada cahaya. Kecuali obor-obor yang Allah berikan api kepada semua manusia yang ada, ala miqdari imanihim, sesuai dari keimanan mereka. Maka disebutkan summa yattabi'unahu wa ala jisri jahannam kalalib wa hassak au wa hassakun ta'hudu man Allah. Maka di dalam as-Sirat yang akan diseberangi itu akan ada kalalib, dan telah datang tafsirnya, dan hassak. Dan maknanya di sini juga besi-besi yang akan mengait orang-orang yang diinginkan. Summa yudfa'u nuru al-munafiqin. Kemudian dimatikan dari cahaya obor orang-orang munafik. Summa yanjul mu'minuna fayanju awalu zamrah. Wujuhuhum kal qamar lailatul badr sab'una alfa la yuhasabuna tsumma alladina yalunahum ka'adwa najmin fis sama. Maka ini tambahan sifat dari sifat-sifat mereka orang-orang yang menyeberangi as-Sirat. Maka disebutkan kelompok yang pertama yang akan selamat, mereka yang telah dijanjikan sab'una alfa bighairi hisab. Maka mereka tanpa dihisab akan melewati as-Sirat langsung. Kemudian yang setelahnya, kalau tadi mereka cahayanya bagaikan bulan purnama. Kemudian yang kedua, pada saat kegelapan itu mereka orang-orang yang diselamatkan. Dan mereka bagaikan cahaya-cahaya bintang-bintang di langit. Kemudian summa tahilu syafa'ah wa yasfa'una hatta yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Maka pada saat itu pun dihalalkan as-syafa'ah. Dan semua orang bisa memberikan syafa'ah kepada orang-orang dengan catatan tentunya syaratnya. Seperti disebutkan di pelajaran Al-Qawaidul Arba. Bahwa orang yang memberikan syafa'at mendapatkan izin dari Allah. Dan orang-orang yang mulia seperti para nabi, orang-orang yang soleh dan muwahhid. Dan yang diberikan syafa'atnya pun harus orang muwahhid. Kalau orang musyrik tidak bisa menerima syafaat. Seperti ucapan Allah, "Malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Maka tidaklah orang-orang yang musyrik kafir itu hamimin, penolong. Wala syafi'in yuta, dan tidak diberikan syafaat bagi mereka. Sehingga keadaan orang-orang musyrik dan kafir dalam keadaan tidak menerima syafaat. Wa yasfa'una hatta yakhruja minan nar man qala la ilaha illallah. Maka dikeluarkan kelak semua orang yang muwahhid meskipun pendosa besar. Wa kana fi qalbihi minal khairi
ma yazinu sya'irah. Dan mereka orang-orang yang sedikit mengamal-amalkan soleh ataupun tidak melaksanakan amal soleh. Yang penting dia ahlu tauhid. Fayuj'aluna bifina'il jannah. Wa yaj'alu ahlul jannah yarusuna alaihim alma hatta yambutuna nabata syai' fi sail. Maka kemudian mereka yang gosong dikeluarkan dan dimandikan di sungai kehidupan dan akan tumbuh kembali bermetamorfosis. Wa yadhhabu huraqahu, maka akan hilang dari terbakarnya. Summa yas'alu hatta tuja'ala lahu ad-dunya asratu amsalihha ma'aha. Kemudian dari mereka yang dikeluarkan, orang yang paling terakhir akan masuk surga dan orang yang paling terakhir keluar dari api neraka. Maka dia itu akan dikatakan, silahkan masuk surga, dan dikatakan surga telah penuh, maka dikatakan bagi kamu ad-dunya wa asra amsalihha. Maka bagi kamu kalau begitu dunia, kamu ingin cita-citakan dunia dulu, sekarang dapat dunia, ditambah 10 sepertinya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari lafaz tanpa menterjemah lebih panjang. Kemudian kita masuk kepada ucapan terakhir, hada haditsun mauquf lahu hukmu rafa. Maka apa makna mauquf? Mauquf di istilah ilmil hadis, di mustalah hadis, makna al-mauquf indal muhadditsin seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah di ta'rifnya di kitab Al-Muqaddimah, ma tarwi anis sahabah radhiyallahu anhum min aqwalihim au af'alihim wa nahwihima fayuqafu alaihim wa la yatajawazu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka makna mauquf maknanya berhenti padanya. Pada siapa? Pada ucapan sahabi. Seperti di sini. Ditanya tentang al-wurud, dijawab oleh Jabir. Maka Jabir tidak menaikkan kepada Nabi. Itu makna dari mauquf. Maka dia berhenti kepada ucapan ataupun perbuatan sahabi, tidak dinaikkan anin Nabi atau berkata Nabi. Maka hadis ini dinamakan hadis mauquf dan dilihat bahwa dia adalah ucapan Jabir tanpa menyebutkannya Jabir berkata Nabi. Kemudian penulis menutup dengan mauquf lahu hukmu rafa. Apa maknanya? Maka telah disebutkan di bab yang pertama bahwa al-marfu terbagi menjadi dua. Al-marfu yang sharih dan juga al-mauquf ataupun al-marfu terbagi menjadi dua. Al-marfu yang sharih dan juga al-marfu yang hukman. Adapun marfu yang sharih seperti di hadis Abi Awanah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allah itu menampakkan diri yadhaku. Maka lafaz ini dinamakan sharih mauquf. Wa fi hadhihi riwayah, yang kita riwayatkan dari Imam Muslim, dikatakan mauquf tetapi marfu hukman. Maka ucapan Jabir kenapa dikatakan marfu hukman? Karena di sini jelas Jabir tidak ada haknya untuk berbicara seperti yang di dalam hadis, bukan dari akalnya. Maka bagaimana ucapan Jabir mengatakan fayatajalla lahum yadhaku? Dia mengatakan bahwa Allah akan menampakkan diri kepada kaum muslimin dalam keadaan tertawa. Walau kana mauqufan min qauli sahabi walakin lahu hukmu rafa. Kenapa li amrin? Karena dua perkara. Meskipun ini ucapan Jabir mauquf tetapi mempunyai hukum yang marfu dari dua perkara. Pertama, la yumkinu li Jabir an yukhbirana min ra'sihi radhiyallahu anhu bi syai'in min amril ghaib bima yata'allaq bi amri al-akhirah. Pertama, tidak boleh dan tidak mungkin untuk Jabir memberikan khobar perkara yang gaib, mimma yang berhubungan dengan hari akhirah. Maka dari mana Jabir mengetahui ini semua? Faqaulu sahabi syai'an la ya'ti an tariq al-aql fala yumkin an yasila ilaihi al-qail bi aqlihi.
famala an yatakallam as-sahabi bi syai'in ya'ti bihi min ra'sihi wa innama qit'an innama takallama an ilmin fa adhahir anna hadzal khabar min muallimihi alladhi unzila ilaihi al-wahyu wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak boleh bagi Jabir untuk menyebutkan perkara-perkara yang tidak pernah dia lihat di hari akhirah. Maka kalau begitu, tidaklah kecuali permasalahannya adalah dari wahyu yang dia dengar dari Nabi. Ini alasan yang pertama marfu' hukman. Kemudian yang kedua, hunaka ba'du riwayat an Jabir marfu'ah. Di sana ada riwayat dari Jabir yang marfu' juga. Seperti diriwayatkan oleh hadis terdahulu dari Abu Awanah, yang mana di situ Jabir meriwayatkan dari Nabi. Dan juga selain itu pendalilan yang lain telah datang riwayat-riwayat bahwa Allah itu tertawa dari ucapan Nabi dari sahabat-sahabat yang lain. Seperti di hadis Abi Hurairah yang terdahulu, Abu Musa al-Asy'ari terdahulu, dan bahkan dari Jabir ibn Abdullah yang marfu diriwayatkan oleh imam-imam yang terdahulu. Maka di sini menunjukkan bahwa ucapan Jabir mauquf tetapi mempunyai hukum yang marfu. Maka alhamdulillah telah selesai pembahasan kita di bab yang ketiga. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang keempat. Dan besok Jum'ah libur. Maka masih ada waktu sedikit, dipersilahkan untuk ikhwah untuk mentasmi. Tafadhalu. Ayo mentasmi hadis. Hadis kemarin. Atau hadis Ibnu Abi Asim. Hafal. Silahkan, ada yang hafal hadis Ibnu Abi Asim. Kita baca sekarang dan dibaca. Ayo. Tidak ada yang hafal. Jala ikra hadis Ibnu Abi Asim. Hatta yaqra. Hadis Ahmad Ibnu Hanbal hafal. Jala ikra'u. Bismillah. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah hadatsana Hasan bin Musa wa Affan qala sana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Umarah an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allah azza wa jalla al-umam fi sa'idin yaumal qiyamah fa idza bada'a lillahi azza wa jalla yasda'a baina khalqihi مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقهمونهم النار ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل قال فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم يرونه فيقولون نعم إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا أيها المسلمون فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا صحيح لغيره. Ahsan. Baki soal. Mahalu hada sanad. ضعيف. لماذا؟ لسنده علي بن زيد وهو ضعيف وأمارة مجهول الحال. Ahsantum. Maka hadis ini sahih li ghairi, laisa sahih li dzatih. Taib, man yaqra? Sari. Bismillah, qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala qala baqiya soal. Haddatsana Hasan ibnu Musa وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمارة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة فإذا بدا لله عز وجل
أن يصدع بين خلقه مثلا لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يكرمونهم النار ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقولون من أنتم فنقولون نحن المسلمون فيقولون ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل قال يقول وهل تعرفونه إن رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروه فيقولون نعم إنه لا عدل له فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا أيها المسلمون فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. Baki soal. Anta qulta qala al-muallif. Man muallif? Said Al-Bandunji. Taib. Jazakumullahu khair bagi yang belum tasmi seperti ikhwah dari Batam dan yang lainnya. Lubuk Linggau, maka insya Allah setelah pelajaran karena jaringannya buruk daripada berdesis dan insya Allah pembuatan video dihilangkan dari suara-suara yang buruk. Wa naktafi ilahuna dan besok hari Jumat kita juga kebetulan ada keperluan keluar, maka insya Allah hari Sabtu kita masuk kepada bab yang keempat insya Allah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.